Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu: Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kurban. Karena dekatnya kita dengan hari raya kurban atau Idul Adha, agar kita memiliki ilmu sebelum melakukan sebuah ibadah, apalagi ibadah kurban ini adalah ibadah yang mulia. Saya akan membacakan buku Al-Mukhtasar bi Ahkamil Udhiyah. Mukhtasar, ringkasan hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah atau kurban itu sendiri. Al-udhiyah, kurban, bahasa Arabnya atau biasa dikenal dengan istilah fikih itu adalah udhiyah. Kalau kita sering menyebutnya dengan berkorban. Udhiyah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu artinya hewan yang dikurban. Udhiyah itu adalah sebutan untuk hewan yang dikurban. Kalau secara istilah syar'i, udhiyah itu artinya hewan tertentu yang disembelih pada waktu tertentu dan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah syar'inya ada 3 batasan yang namanya udhiyah atau kurban ini. Batasan pertama, dia adalah hewan tertentu yang dikurbankan, yang disembelih. Hewan tertentu berarti tidak semua hewan. Kemudian batasan yang berikutnya adalah disembelih pada waktu tertentu. Berarti tidak setiap waktu bisa melakukan udhiyah atau kurban ini. Kemudian batasan yang ketiga dari definisi ini adalah lillahi ta'ala. Kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban, hewannya cocok,
waktunya cocok, tapi dia berkurban bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belum masuk kategori kurban. Jadi tiga ini harus ada ya mas kalian. Yang pertama apa? Hewannya tertentu. Kalau menyembelih hewan yang tidak ditentukan, berarti bukan kurban namanya, sembelihan biasa. Anda menyembelih kuda, walaupun waktunya tepat pada hari raya Idul Adha, tapi yang disembelih kuda halal, kuda halal, kuda itu halal. Tapi yang disembelih kuda itu tidak termasuk hewan yang ditentukan oleh syariat untuk disembelih, maka ini tidak disebut dengan kurban. Anda menyembelih sapi adalah hewan yang ditentukan oleh syariat masuk kategori hewan kurban. Tapi Anda menyembelihnya sebelum sholat Id, belum masuk kategori kurban. Sapi masuk, disembelih setelah sholat Id, tapi diperuntukkan untuk Allah, tapi diperuntukkan untuk selain Allah, belum masuk kategori kurban. Jadi namanya kurban ini tiga hal ini harus ada. Yang pertama hewannya tertentu, kemudian waktu pelakuannya juga tertentu, yang terakhir diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkurban niki jamaah sekalian adalah amalan yang mulia dan agung, termasuk dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Islam. Barang siapa yang mengagungkan syiar Islam, ini tanda ketakwaan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda dari hatinya yang bertakwa kepada Allah. Berarti jamaah sekalian, orang yang membeli sapi dengan uang yang banyak, kemudian dia sembelih di waktu yang sudah ditentukan dan hanya untuk Allah dia lakukan itu, dia ini merupakan tanda dari ketakwaan hatinya, tanda ketakwaan dari hatinya. Kurban ini jamaah sekalian ibadah maliyah. Kurban ini adalah ibadah maliyah. Maliyah itu ibadah harta. Dan kebanyakan orang untuk mengeluarkan harta ini susah. Kalau tenaga gampang ya, tenaga gampang. Bersedekah dengan tenaga gampang, bersedekah dengan senyum mungkin gampang. Tapi tatkala menyentuh masalah harta, kebanyakan orang ini berat melakukan. Kebanyakan berat. Pira tebas sedekah sekat luwe nah 5 euro ya kan. Kadang orang kalau mau pergi khutbah atau pergi Jumatan, ini untuk beli ayam 100.000 sebelah kanan, 5.000 untuk sedekah kotak amal di masjid, dipisah. Ternyata giroh untuk membeli ayam itu lebih besar daripada sedekah. Tapi itulah tabiat manusia. Akan tetapi barang siapa yang mampu mengalahkan itu, dia keluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membeli hewan kurban, maka ini merupakan tanda ketakwaan hati. Dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, banyak melihat orang kaya, tapi
dia tidak berkorban. Ya enggak? Lu adikan beli mobil dengan sugih ini. Namun berkorban ya berat. Cuma ayam-ayam dah sembelih wah tekakan-kakan. Karena memang itu dia berat. Makanya berkorban niki tanda ketakwaan hati. Orang yang berkorban insya Allah itu tanda ketakwaan hatinya. Kemudian jamaah sekalian, apa hukum berkorban? Apa hukum berkorban? Sebelum kita masuk masalah hukum berkorban, kita sebut dulu dia ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksud yang dengan kata sunnah Nabi Muhammad di sini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah menyembelih kibas amlahain, kibas yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya. Kibas ada berwarna hitam putih kan? Ya, putihnya lebih dominan daripada hitamnya. Itu yang beliau sembelih. Ini contoh dari beliau. Maka dikatakan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bila kita ikuti maka kita sudah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaannya adalah apa hukum daripada kurban itu sendiri? Hukum taklifi. Hukum taklif. Hukum taklif itu ada 5. Hukum taklif namanya. Ada 5. Pertama wajib. Kedua sunnah. Ketiga terakhir mubah. Wajib, sunnah, sebelum makruh, haram, makruh, baru mubah. Ini namanya yang 5 ini hukum taklif. Mana di antara yang 5 ini hukum untuk udhiyah? Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Ataukah haram? Ataukah makruh? Ataukah mubah? Karena dia diperintahkan dan dianjurkan, maka kemungkinan ada 2 hukumnya. Karena dia dianjurkan, tidak mungkin yang diharam itu dianjurkan kan? Kemudian makruh juga tidak mungkin dianjur. Berarti dianjurkan itu ada 2 kemungkinan. Wajib atau sunnah. Makanya khilaf di antara para ulama tentang hukum udhiyah. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Bila sudah mampu, ada uang di kantong, setelah dipilah-pilih, ini untuk belanja, ini untuk modal, ini untuk yang lainnya, ada sisa. Oh, mampu tiang berkorban bulan niki atau tahun niki. Apakah hukumnya dia berkorban? Wajibkah atau sunnah? Ada yang mengatakan wajib di antara para ulama. Wajib karena dia sudah mampu. Ada juga pendapat yang mengatakan sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah, ditekankan. Dia sunnah muakkadah itu mendekati wajib. Wajib, sunnah muakkadah. Sunnah tidak muakkadah. Sunnah muakkadah ini mendekati wajib. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan dia hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah muakkadah bagi yang mampu. Jemaah sekalian, yang kita bicarakan ini yang mampu.
Sindek mampu pinggiran dulu. Ndek tulah raosan ya ini. Kita nggak membicarakan yang tidak mampu, yang kita bicarakan adalah yang mampu. Apakah wajib atau sunnah muakkadah? Jumhurul ulama dan disahihkan oleh beliau di sini oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani dan disahihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga, sunnah muakkadah hukum menyembelih hewan kurban. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Perlu jamaah ketahui, penetapan hukum taklifi itu, kalau yang dua ini wajib sama sunnah ini, dari satu dia keluar, dari kata perintah. Dari apa? Kata perintah. Duduk, bahasa Indonesianya duduk. Duduk di sini kata perintah. Duduk di sini kata perintah itu bisa berarti wajib dilakukan, bisa sunnah. Paham insyaallah? Baik, saya ulangi. Wajib dan sunnah ini keluarnya dari satu kata perintah. Contohnya duduk. Contohnya duduk, berdiri. Nah, kenapa para ulama mengatakan kan perintah itu? Berkorban itu perintah. Wa man yu'adzim sya'airallah. Perintah wajib, tapi kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Karena ada sesuatu yang memalingkan dia dari wajib. Kalau ada yang memalingkan dia dari wajib, maka sunnah. Tapi kalau tidak ada yang memalingkan dia, maka hukumnya wajib. Jelas niki. Contoh kata perintah niki, duduk. Berarti wajib. Lamun dengan duduk munda mele. Sunnah. Paham ke ide ini? Tokol wajib itu duduk. Tapi muna tokol munda mele, mun bi mele tokol berarti kan karena ada sesuatu yang membuat dia berpaling dari wajib. Mun bi mele, kalau kamu mau, itu yang memalingkan dia dari wajib. Ini juga sama jamaah sekalian. Kenapa para ulama mengatakan, kebanyakan para ulama mengatakan dia sunnah muakkadah? Ternyata ada yang memalingkan dia dari wajib. Apa itu? Nabi SAW pernah bersabda, dan hadisnya sahih. Man arada an yudhi fala yaklim min azfarihi wala yahlik syai'an min sya'rihi. Barang siapa yang ingin menyembelih, berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong kukunya, tidak mencukur bulunya atau rambutnya di 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mau, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mau inilah yang memalingkan dia dari wajib menuju sunnah muakkadah. Jelas ke? Marat pemerintah dengan dulu tokol kalau mendemili kan sunnah jarina bau dengan jam. Berarti jamaah sekalian, bagi orang yang mampu untuk menyembelih, dia boleh tidak menyembelih, tapi dia menyembelih jauh lebih baik daripada dia tidak menyembelih, karena dia ketinggalan pahala besar, rugi,
Rugi mampu lagu ndek nyembelih ini ya rugi. Aduh ndek berdosa malik kau ndek dah berdosa lagu ida rugi pahalanya beli. Makanya kita bilang sunnah itu pengertiannya bukan barang siapa yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Bukan itu. Sebenarnya pengertian yang benar itu barang siapa yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan rugi. Ini waktunya kita fastabiqul khairat, waktunya kita berlomba-lomba. Ndak ke masalah dunia dong tetap berlomba. Lomba-lomba luwe-luwean tanah bangkat, lomba-lomba tinggian balik, lomba-lomba luwean bagusan mobil HP. Ini tidak akan membantu kita di akhirat. Seharusnya di sini kita berlomba. Dalam masalah akhirat kita kejar yang paling sempurna. Dalam masalah dunia secukupnya. Saya ulangi, dalam masalah akhirat kita harus kejar yang paling sempurna. Timan sunnah muakkadah gawe balik pahalanya. Tapi masalah dunia secukupnya. Ada HP yang penting bau dah. SMS barang nelpon cukup, wah ino kebutuhan dah. Jangan HP mahal-mahal lagu kadun SMS barang nelpon doang. Ini karena berlebih-lebihan. Coba kalau masalah akhirat ini kita harus sempurna, cari yang sempurna. Nah, kita harus berlomba-lomba. Di mana sunnah gawe ya, apalagi sunnah muakkadah. Jelas jamaah sekalian? Jadi apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Lamun arek sing wajib yaitu pendapat ulama yang lain. Kita tidak boleh saling ya, karena dia punya dalil juga, dalil perintah untuk melakukan berkorban. Jelas hukumnya? Insyaallah jelas. Baik. Minggu depan juga kita pembahasan ini. Minggu depan saya tanya. Masalah yang kelima selanjutnya. Mana yang lebih utama? Membeli hewan kurban kemudian kita sembelih, mana lebih afdol dengan bersedekah dengan harga hewan kurban tersebut? Kan pada sedekah berkurban sedekah dek sedekah bertenggung ke lelah-lelahan diri beli sapi nyembelih kerakas bahasa tene apa dan no nyata tolong lelah kita badi kante kepeng si tekadu beli hewan kurban niki ya tersedekahan. Mana lebih utama? Bersedekah dengan harga hewan kurban tersebut atau membeli hewan kurban? Yang utama adalah membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Ini lebih utama daripada bersedekah dengan harga hewan kurban tersebut. Karena sebab pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya. Para sahabat setelahnya Khulafaur Rasyidun Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua menyembelih hewan kurban. Ada contoh dari Nabi, ada contoh dari para sahabat. Kedua sebabnya jamaah sekalian, tidak ada para sahabat yang bersedekah dengan harga hewan kurban tersebut. Padahal mereka mampu melakukannya. Mampu nggak mereka melakukannya? Mampu. Zaman dulu ada uang. Mereka mampu bersedekah dengan harga kambing atau sapi tersebut.
Tapi mereka tidak lakukan, mereka lebih condong membeli. Ya. Alasan ketiga, kurban niki adalah mengalirkan darah hewan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersedekah hara kita ngaliran darah hewan. Hah? Darah lancaran darah batur doang. Alhamdulillah lancar darah teh mau kita kepeng. Nih untuk sandi dengan kan lancar darahnya. Teman ya. Lancar darahnya mau kita kepeng. Kurban itu adalah ibadah mengalirkan darah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada sedekah dengan uang, tidak ada. Kemudian yang terakhir, kalau kita bolehkan bersedekah dengan harga hewan kurban tersebut, maka lama-lama tidak ada yang akan menyembelih hewan kurban. Lelah itu. Dek kenal ke? Apalagi kalau menepi itu jemaah sampina tene le masjid apa namanya? Zubair. Ya, Fadlullah piro mau ada hewan kurban niki? Insyaallah satu sudah. Satu doang sejelut gawe. Bela mun pitu. Lelah itu. Kalau kita katakan mengeluarkan uang itu boleh untuk mengganti kurban, maka lama-lama tidak akan ada orang yang menyembelih. Hilanglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jeleknya bid'ah itu. Ini jeleknya bid'ah. Akan menghilangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bima takunul udhiyah, hewan apa yang ditetapkan oleh syariat untuk disembelih. Yustaratu fil udhiyah an takuna min bahimatil an'am. Udhiyah disyariatkan dari hewan-hewan an'am. Bahimatul an'am, hewan ternak yang memiliki 4 kaki. Disebutkan bahimatul an'am itu adalah al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Onta, sapi, kambing. Ini namanya bahimatul an'am, hewan ternak. Tidak sah berkorban dengan selain yang 3 ini. Sepakat para ulama. Kecuali ada satu pendapat yang apa namanya? Ya menyendiri. Apa bahasa lepak menyendiri mah? Mesa-mesana. Ya mesa itu pendapatnya no. Bolehnya berkurban dengan banteng liar ini kan ya. Banteng liar ini sang ide jadi korban nangkep nih. Ndek daging berkorban jadi ide jadi korban banteng ini. Tapi pendapat ini tidak dilihat. Makanya para ulama mengatakan sepakat bahwasanya hewan kurban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu adalah onta, sapi, kambing. Gimana kerbau? Hah? Boleh nggak kita berkorban dengan kerbau? Kerbau itu mirip dengan sapi, maka dikiaskan ke sapi. Adapun banteng liar di hutan Afrika itu tidak bisa. Kuda bisa? Tidak bisa kuda. Ayam, apa lagi ke ayam?
Tidak bisa berkurban dengan ayam. Jelas jemaah? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki Allah kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Bahimatul an'am di sini maksudnya adalah, kata para ulama tafsir, onta, sapi, dan kambing dengan macam-macam jenisnya. Etawa, kibas, apa malik? Kacang. Kambing kok kacang, Pak? Berikutnya, jelas sedikit? Tayyib. Bolehkah berkurban dengan hewan betina, bahimatul an'am yang betina? Kata beliau di sini, la haraja fi tadhiyati bi bahimatil untha. Tidak mengapa berkurban dengan hewan betina, onta betina, sapi betina, kambing betina. Tidak mengapa. Wal bahimatul dzakar afdal. Tapi yang jantan lebih utama. Alasannya karena dua sebab. Karena yang zakar, yang jantan itu dagingnya banyak, berisi dan dagingnya banyak. Betul apa enggak? Iya, karena makanya yang jantan itu lebih mahal daripada betina. Alasan berikutnya kenapa dengan jantan lebih utama, karena Nabi SAW pernah berkorban dengan kibas. Kibas itu jantan daripada do'an, jantan kambing. Jadi Nabi berkorban dengan yang jantan, kemudian yang jantan lebih mahal dan lebih berisi, tentunya yang akan mendapat bagian lebih banyak daripada yang betina. Ini kita bicarakan yang lebih utama. Yang lebih utama jantan. Boleh betina? Boleh. Sekarang kita bicarakan umur daripada hewan kurban. Kita bicarakan pertama onta. Di mana kita beli onta? Di Sakra ini ada nih. Onta, umur onta yang disembelih adalah khamsa sanawatin wa dakhala fis sadisah. 5 tahun lebih. Bukan 5 tahun pas, lebih, masuk ke 6. Ya. Jadi kalau 5 tahun pas atau kurang dari 5 tahun, ini belum masuk kategori onta yang boleh dijadikan hewan kurban. 5 tahun lebih. Di makna sejelo lebih. Nah, di makna lebih 2 telo, yang penting sudah masuk ke 6. Selanjutnya umur sapi. Sapi itu matam matlahu sanatani wa dakhala fi tsalitsah, yang umur 2 tahun dan masuk ke yang 3 tahun. 2 lebih. Kurang dari itu tidak masuk kategori. Kemudian ma'iz itu kambing yang kebanyakan di sini. Ma'iz, kambing yang ekornya ke atas. Biasa disebut dengan apa tadi? Kacang. Ya. Lamun Arab bembe atas aning ekor teparan ma'iz.
ino umuran dia disembelih 1 tahun dan masuk kedua, 1 tahun lebih. Kambing kacang ini 1 tahun lebih. Adapun kibas, doan itu yang ekornya jatuh, kan beli ya kan, lemu doang di sini no, mai ke sate ini. Lemu doang isina pun teri tutupna duburna no. Itu namanya doan. Nah, doan ini cukup 6 bulan masuk ke 7. Beda ya 2 kambing ini. Kalau kacang atau setiap kambing yang ekornya naik karena kecil itu berapa tadi? Setahun. Tapi kalau yang kibas yang ekornya jatuh karena penuh dengan lemak, biasanya mampu ganti bebek ini. Nih jarang dengan milih ngulitin. Kibas niki cukup 6 bulan karena sudah biasanya mokoh-mokoh ya. Tidak pakai lebihin. Ya, masuk. Tayyib. Cuman umur ini jamaah sekalian, beliau mengatakan sini qala ulama hadal hadis mahmulun ala istihbab wal afdal. Hadis yang menunjukkan umur sapi, kambing, onta tadi itu menunjukkan disukai dan lebih afdal, bukan wajib. Jelas niki. Jadi lamun de berkorban kadu sampai umur 2 tahun kurang sebulan, kurang 2 bulan, bau akan tetapi dia kurang afdolnya adalah 2 tahun lebih. Beliau mengatakan sini mahmulun ala istihbab wal afdal wa taqdiruhu yustahabbu lakum an la tadhbahu illa musinnah fa in ajistum fajaza'atu dha'n. Kalian disukai dan lebih afdal menyembelih hewan-hewan yang tadi yang musinnah, yang umurnya sudah cukup. Onta 5 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih, kambing apa tadi namanya kacang 1 tahun lebih, kibas 6 bulan lebih. Ini disukai. Wa ajma'atil ummah annahu laisa ala zahirihi, dan ummah bersepakat, ulama bersepakat itu bukan berdasarkan zahirnya. Li'annal jumhur yujawizuna al-jaza' minal dha'n ma wujudi ghairihi wa adami. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah berikutnya, amman tujzi'ul udhiyah. Korban itu cukup untuk siapa? Idza kanatil udhiyah syah fa innaha tujzi'u 'anil mudhi wa ahli baitihi wa in kathuru wa la yajuzu ishtirak fiha bi ijma'il ulama. Kalau yang disembelih itu kambing, maka boleh diniatkan untuk semua keluarganya walaupun banyak. Senina 4, masing-masing senina anak 5, berarti 20. Ini untuk saya, istri saya, dan semua anak saya. Boleh. Tapi tidak bisa istirok, tidak bisa urunan membeli 1 kambing. Paham kan ini maksudnya? Pak Fadlullah, tepatungan. Ide tiang barang ni tembeli bebek sakit pada 500 ke 700 dia nak kanggo niki. Lagu mun ide beli sakit
Aji 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta, ida membeli terus dan niatan ya untuk keluarga, maka boleh. Nabi Muhammad sendiri pernah mencontohkan, hadza anni wa an ahli baiti wa an ummatil ladina lam yudahu. Ini hewannya saya sembelih ini kibas, ini untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umatku yang tidak mampu menyembelih. Diniatkan, tapi Nabi sendiri yang beli, tidak urunan, tidak patungan. Apa bahasa lepak patungan? Patungan. Kan bahasa Indonesia luar biasa, lepak ini nasionalisnya. Kebetulan. Kalau bahasa kampung istri saya tuh ngandil. Apa namanya? Ngandil bahasa kampung. Tapi lepak ini memang Indonesia banget, Masya Allah. Matu. Selanjutnya, adapun untuk onta boleh kita istirok, boleh patungan, boleh urunan. Onta dan onta dan sapi. Onta boleh 7 orang maksimal ya, boleh 7, boleh. Untuk sapi juga boleh 7 maksimal. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ishtarakna ma'an nabi fil haji wal umrah kullu sab'atin fi badanah." Kami pernah urunan patungan bersama Nabi pada saat haji dan umrah, setiap satu onta 7 orang. Setiap satu onta 7 orang. Kurang boleh? Boleh, maksimalnya tuh. Kemudian riwayat yang lain juga dari Jabir bahwasanya naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah al-badanah, badanah itu onta, an sab'atin, satu onta dipatungi oleh 7 orang, wal baqarata an sab'ah, dan sapi dipatungi, diuruni oleh 7 orang. Yang boleh urunan cuman onta dan sapi, tapi kambing tidak boleh urunan, cuman diniatkan pahalanya boleh. Anda juga yang urunan onta itu dengan tiang Bafarullah ini bagian tiang tiang niatkan untuk keluarga, boleh? Boleh. Bagian saya ini saya niatkan untuk keluarga, maka ini boleh. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, mana lebih afdol berkurban? Berkurban dengan sapi atau berkurban dengan kambing? Yang jadi pokoknya di sini adalah ide nengke berdua kepeng, dia ulak patungan. Saya tidak perlu patungan, saya mampu beli satu sapi, otomatis mampu beli 1 gram tanpa urunan, tanpa patungan. Maka mana yang lebih afdol? Saya beli 1 sapi atau saya beli 1 kambing? Sapi Saat keadaan seperti ini, Anda tidak patungan sama siapa, Anda sendiri mampu, maka lebih utama adalah membeli 1 sapi atau 1 onta. Ini lebih utama daripada beli kambing. Kalau tidak urunan, kalau tidak patungan. Kenapa lebih bagus sapi atau onta daripada kambing? Karena manfaat yang diberikan lebih banyak. Semakin banyak memberikan manfaat kepada orang, pahalanya besar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia.
kemudian semakin banyak kita mengeluarkan biaya, itu pahalanya juga semakin besar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan nyampe kepada kebaikan, kebajikan sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian sukai. Apa yang kita sukai? Harta. Yang kita sukai adalah harta. Manusia itu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Khair itu maksudnya fulus. Manusia itu suka harta, suka fulus luar biasa senangnya, sukanya luar biasa. Makanya tidak heran terkadang agama ditunggangi untuk nyari fulus. Dakwah yang seharusnya ladang pahala ditunggangi untuk nyari fulus, karena lihubbil khairi syadid. Syadid itu sangat luar biasa manusia. Makanya makin banyak kita mengeluarkan harta, pengorbanan harta kita makin banyak, pahala makin lebih utama apa tadi? Sapi atau unta. Tapi kalau urunan keadaannya beda. Ide patungan membeli sapi, Mbe adikan terbeli sapi atau terbeli bembe. Ya, dia bau beli mesak ada sapi niki. Saya tidak mampu beli sapi sendirian. Saya harus patungan. Maka mana yang lebih utama? Menyembelih sapi dengan patungan atau nyembelih bebek bayar sendiri tanpa patungan? Maka lebih utama menyembelih bebek seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena darah yang keluar dari bebek itu, dari kambing itu murni punya Anda dan keluarga Anda. Beda kalau patungan, darah yang keluar dari satu sapi itu pecah menjadi 7. Hah? Ya begibung dengan. Jadi beda keadaannya ya, tatkala mampu beli sendiri sama urunan. Kalau mampu beli sendiri maka sapi dan unta lebih utama. Tapi kalau tidak mampu maka kambing lebih utama. Selanjutnya ada permasalahan gini jamaah sekalian. Kata urunan, hai milik urunan beli sapi, tapi itu tiang lagu telu dengan beli sapi tujuanan dia berkurban, tujuanan nami tempat biasa atau milin akikahan kanggo ke apa? Sambil. Ya, jadi dia berkumpul 7 orang beli sapi, 4 niat berkurban, 3-nya enggak niat kurban, niatnya beli daging biasa. Kalau mangan-mangan jemaah nih, tapi niatnya tidak kurban, boleh? Boleh enggak? Boleh. Makanya kita bilang tadi jamaah sekalian, kalau urunan lebih baik beli kambing. Kenapa? Karena kalau urunan itu bisa jadi niat teman itu bukan kurban. Jadi darah itu pecah ya, arah sejari kurban, arah sejari empak biasa atau malah jari akikah. Maka si kuat kata para ulama adalah sah dia walaupun sebagian ingin berkurban dan sebagian yang lain ingin ingin apa? Ingin daging biasa, bukan berniat Selanjutnya, karena ini dalilnya adalah innamal a'malu bin, si niat berkorban mau ia pahala berkorban, si niat daging mau ia daging dia mau pahala. Innamal a'malu bin niyat. Jelas para ulama? Para ulama, astagfirullah. Nah, mudah-mudahan insyaallah para ulama.
Mau azan dulu apa lanjut? Azan, silakan azan dulu. Bismillah. Selanjutnya jamaah sekalian, waktu menyembelih. Kita tadi tatkala menyebutkan definisi kurban atau udhiyah, itu menyembelih pada waktu-waktu tertentu. Berarti kan tidak setiap waktu kita bisa menyembelih. Dan waktunya ini sudah ditetapkan oleh syariat. Yang melakukannya sebelum waktu atau setelah waktu lewat, maka tidak dikategorikan, tidak masuk dalam kata kurban. Dia menyembelih sebelum waktunya atau waktunya sudah lewat. Kapan waktunya? Waktunya adalah mim ba'dis shalat, sampai berakhirnya hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Tenggelamnya matahari di hari 13 berarti sudah habis waktu untuk berkurban. Batasannya adalah tenggelamnya matahari di hari 13 bulan Zulhijjah. Setelah sholat, dalilnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Allah Rabbmu dan menyembelihlah. Berarti urutannya sholat dan menyembelih. Dan dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dari hadis Jundub bin Junadah, pada hari raya kurban, beliau bersabda, man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia mengganti dengan hewan lain disembelih setelah sholat. Berarti yang pertama itu bukan kurban karena disembelih sebelum sholat. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Kemudian orang yang ingin menyembelih hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Tatkala ingin menyembelih menyebutkan apa? Bismillah. Hadis yang lain juga yang menunjukkan waktu menyembelih termasuk juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Hadis dari Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu fijaji mina manharun. Mina itu yang penting masuk area Mina semuanya bisa dijadikan tempat menyembelih. Wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik 11, 12, 13 itu adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Tapi kalau ditanya afdol, mana lebih afdol? Tanggal 10 atau hari-hari tasyrik? Maka lebih utama adalah tanggal 10. Tanggal 10 itu lebih utama untuk berkurban. Kenapa? Karena tanggal 10 ini tanggal yang luar biasa. Disebut dengan Haji Akbar tanggal 10 ini. Hari Haji Akbar. Kenapa? Karena kebanyakan manasik haji dilakukan tanggal 10 itu banyak. Seperti melontar jumrah, tawaf ifadah. Kemudian ada sholat Id, ya, hari yang besar ini sholat Id. Kemudian ada menyembelih. Makanya disebut dengan Haji Akbar tanggal 10 niki. Jadi Haji Akbar itu setiap tahun. Haji Akbar niki setiap tahun, setiap tanggal 10 Zulhijjah itu udah Haji Akbar. Kebanyakan orang Lombok membayangkan yang namanya Haji Akbar itu kalau wukufnya di hari
Jumat. Bukan itu maksudnya. Tapi kata para ulama, maksud dari haji akbar itu adalah ya tanggal 10 itu. Karena di situ terkumpul ibadah-ibadah yang mulia. Terkumpul ibadah-ibadah yang mulia. Tawaf ifadah, melontar jumroh aqobah, ada sholat id, ada hewan kurban. Jadi kapan waktunya jamaah sekalian? Setelah sholat Idul Adha, bukan setelah sholat subuh ya, tapi setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, kanggo kita nyembelih kekelem, ya kekelem kita nyembelih tanggal 10 nun lagu kekelem, tanggal 11 lagu kekelem, tanggal 12 lagu kekelem kanggo ke. Nah, yang rajih menurut saya Shalih Utsaimin boleh karena dia masih maksud waktu. Tidak ada hadis yang membatasinya hanya di siang hari, tidak ada. Boleh. Lagu itu biasanya apa? Ganjelo doa. Kebiasaan kita tidak bisa jadi tolak ukur. Ada orang menyembelih di tanggal 13. Baru mau sampai asar mau nyampi, sembelihna asar suwe na mati sampai ni maghrib baru na mati. Maghrib baru na mati sampai non dek mana ngulitin, dek mana bercaca. Wah, tenggelam matahari tanggal 13 sah ke no? Sah ya, mau ya pahala hewan kurban. Wah ya sembelih ya, dimandiman cacak ya. Lemak dah bagi, ni ngumpe. Atau si belini ni sampi, si belina sampi atau bebek si belina hilang, dia bau tertangkap. Ndek maling ya hilang, atau sampi yang ngamuk terus susah tertangkap ya. Ndek hilang lagu bisa tertangkap. Fala dhamana alaihi li'annaha amanatun bi fa in 'adat ilaihi wa kana fi min dzalik. Tayyib. Kalau dia ketangkepnya ya, kalau dia kedapatan, sapinya kedapatan setelah tanggal 13 ngombe tadah nih. Wah beli ke tegin sembelih ngamuk berari. Ketemunya tanggal 14. Halo malam 14 kendaitan ngombe hukumnya niki. Apakah dia tetap sembelih atau ngarat setahun? Baik, kata beliau di sini, fa in adat ilaihi dzabaha sawa'un kana zaman dzabhi aw fi ma ba'da. Kalau dia dapat walaupun sudah lewat waktunya, maka silakan disembelih, insyaallah dapat pahala kurban. Kenapa? Karena itu bukan disengaja. Ya, bukan disengaja mengundur-undur waktunya. Asalnya kan korban, dalam iya, asalnya dia tuh pengen berkorban, cuman pas mau dikorban dicuri kendaitannya tanggal 14 atau berari ketuk hilang kendaitannya tanggal 14. Maka ini kan di luar sesuatu yang kita inginkan, bukan kita yang atur ini. Maka keadaan seperti ini dikecualikan. Maka boleh disembelih di tanggal 14 dan insya Allah pahalanya pahala kurban, bukan pahala pendaging. Mungkin niki jamaah sekalian, insya Allah bisa kita lanjutkan pekan depan kalau tidak salah ya. Ya, Pak Awing bilang 2 pekan, insya Allah pekan depan kita lanjutkan pembahasan tentang kurban niki. Kalau ada sisa waktu tentang 10 hari bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi kita lebaran? Masih sebulan.
masih ada sebulanan ya. Kumpulan kepengna dulu. Kamu tuh nyembelih bebek be lamun nanu. Sejelo sekat cukup. Siap? Siap angka? Siap? Kan insya Allah. Siap? Siap insya Allah. Yang mampu insya Allah segera, yang belum mampu minta kemampuan sama Allah. Insya Allah dimampukan. Mungkin dikit jamaah sekalian, pertanyaannya mungkin minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.